Matahari bersinar cerah di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah Magelang. Pagi itu tampak seperti pagi yang biasa, penuh dengan harapan dan semangat baru. Tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah, mengisi udara dengan keceriaan. Suasana riang menyambut hari yang baru. Anak-anak berlarian, bermain, dan bercanda dengan teman-teman mereka. Hari itu Rabu, 7 Mei 2025. Sebuah tanggal yang akan dikenang selamanya. Tidak ada yang tahu pagi yang biasa ini akan berakhir dengan tragedi yang tak terbayangkan. Semua tampak normal dan damai. Para guru sedang bersiap untuk perjalanan yang khidmat. Mereka berbicara dengan penuh semangat tentang rencana perjalanan mereka. Mereka akan menghadiri pemakaman di Purworejo, kota yang berjarak beberapa jam. Perjalanan ini adalah bagian dari tugas mereka. Seorang tokoh yang dihormati dari sekolah tetangga telah meninggal dunia. Kehadirannya akan sangat dirindukan. Merupakan kewajiban untuk memberikan penghormatan terakhir. Suasana hati masih ceria, meskipun ada kesedihan yang menyelimuti. Para guru bercerita dan minum kopi bersama. Mereka berbagi kenangan dan tawa. Mereka bercanda dengan murid-murid sebelum memulangkan mereka lebih awal pukul 9 pagi. Anak-anak pulang dengan senyum di wajah mereka. Sekolah pun sepi. Tawa memudar menjadi keheningan yang aneh. Keheningan yang membawa firasat buruk. 10 guru tetap tinggal, bersiap untuk perjalanan. Mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Tak seorang pun tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melihat sekolah mereka ramai dengan kehidupan. Mereka melambaikan tangan dengan penuh harapan. Terakhir kalinya mereka mendengar tawa riang anak-anak. Tawa yang akan segera berubah menjadi tangisan. Terakhir kalinya mereka merasakan hangatnya matahari di wajah mereka. Hangat yang akan segera digantikan oleh dinginnya kesedihan. Menjelang malam, duka akan menyelimuti SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah. Duka yang mendalam, yang akan mengubah segalanya. 5 kendaraan telah siap untuk perjalanan. Mobil-mobil itu diisi oleh para guru, anggota komite sekolah, dan pemilik yayasan. Ini adalah bukti ikatan kuat yang menyatukan komunitas sekolah. Para guru mengobrol, suara mereka terdengar menenangkan. Beberapa membaca Al-Quran, bibir mereka bergerak tanpa suara. Yang lain menatap keluar jendela termenung. Mesin-mesin mobil menyala. Suara gemuruh rendah menandakan dimulainya perjalanan mereka. Mobil-mobil bergerak perlahan dalam iring-iringan meninggalkan sekolah. Mereka melewati jalan-jalan yang familiar, melewati rumah-rumah dan toko-toko, melewati ladang yang bermandikan sinar matahari pagi. Setiap kilometer yang mereka lewati membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Namun takdir tampaknya punya rencana lain. Maftuhin, seorang guru di Asy-Syafi'iyah, tetap tinggal. Dia memiliki tugas lain hari itu. Dia menyaksikan rekan-rekannya berangkat. Wajah mereka terukir dalam ingatannya. Dia ingat senyum mereka, lambaian tangan mereka, kata-kata terakhir mereka sebelum mereka pergi. Dia mengerjakan tugasnya. Pikirannya melayang kembali ke teman-temannya di jalan. Dia membayangkan mereka tiba dengan selamat, menyampaikan belasungkawa, menemukan penghiburan dalam duka bersama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi orang yang ditinggalkan untuk berduka. Kemudian telepon berdering, dering dingin dan tajam yang menembus keheningan sekolah. Suara di ujung sana berbicara tentang kecelakaan, truk, jalan di Purworejo. Kata-kata itu menghantam Maftuhin seperti pukulan fisik. Darahnya menjadi dingin, telepon jatuh ke tanah. Teman-temannya, rekan-rekannya, telah tiada. Berita itu menyebar dengan cepat. 10 guru, jantung dan jiwa SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah telah tiada. Mereka lebih dari sekadar pendidik. Mereka adalah mentor, teman curhat, sahabat. Mereka adalah orang-orang yang membina pikiran muda, menyalakan imajinasi, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang. 5 dari mereka adalah penghafal Al-Quran. Suara mereka merdu saat membacakan ayat-ayat suci. Dedikasi mereka terhadap agama mereka adalah inspirasi bagi semua. Mereka mewujudkan esensi dari misi sekolah mendidik pikiran dan menyehatkan jiwa.
Mereka dikenal karena dedikasi mereka, sikap ceria mereka, komitmen mereka yang tak tergoyahkan kepada murid-murid mereka. Mereka adalah orang-orang yang bekerja ekstra, yang tinggal sampai larut untuk membantu siswa yang kesulitan, yang menyapa semua orang dan senyuman. Sekolah yang dulunya tempat belajar dan tawa, kini diselimuti duka. Setiap sudut sekolah ini menyimpan kenangan yang kini terasa begitu jauh. Murid, orang tua, dan guru berkumpul bersama, bersatu dalam kesedihan mereka. Air mata mengalir deras, doa-doa dibisikkan. Mereka saling menguatkan, mencoba menemukan ketenangan di tengah kesedihan yang mendalam. Suasana dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keputusasaan. Masyarakat berkumpul di sekolah. Mereka datang untuk berdoa, untuk berduka, dan untuk mengenang mereka yang telah pergi. Untuk menemukan penghiburan dalam duka bersama. Pelukan dan kata-kata penghiburan menjadi penguat di saat-saat seperti ini. Halaman sekolah, yang dulunya dipenuhi dengan teriakan gembira anak-anak, kini dipenuhi dengan lantunan doa yang sedih. Mainan yang dulu dimainkan kini terdiam, seolah ikut berduka. Keheningan hanya dipecahkan oleh isak tangis dan bisikan ketidakpercayaan. Syalat goib, syalat jenazah untuk yang ghaedir, memenuhi udara. Doa-doa ini menjadi penghubung antara yang hidup dan yang telah tiada. Itu adalah doa yang dipersembahkan bagi mereka yang telah meninggal jauh dari rumah. Doa yang penuh harapan dan cinta. Itu adalah doa yang melampaui batas fisik, menghubungkan hati dan jiwa dalam satu kesatuan, menghubungkan yang hidup dengan yang telah meninggal dalam jalinan iman dan duka bersama. Dalam kesedihan ini, mereka menemukan kekuatan dan kebersamaan. Detail kecelakaan muncul perlahan, masing-masing seperti luka baru di hati mereka yang ditinggalkan. Itu terjadi di jalan berliku di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo. Jalan yang telah mereka lalui berkali-kali sebelumnya. Sebuah truk pengangkut pasir sedang mencoba menyalip mobil van yang membawa para guru. Di tikungan buta. Manuver ceroboh yang berakhir dengan tragedi yang tak terbayangkan. Truk kehilangan kendali. Truk oleng melintasi jalan, menabrak van dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Benturan itu dahsyat. Van, yang membawa harapan dan impian 10 pendidik yang berdedikasi, hancur berkeping-keping. Kepolisian daerah Jawa Tengah melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa reruntuhan, mencari petunjuk. Mereka mewawancarai saksi, menyusun kembali momen-momen menjelang kecelakaan. Temuan awal menunjukkan kemungkinan yang mengerikan. Tidak ada bekas rem dari truk. Apakah remnya blong? Atau ada sesuatu yang lebih buruk? Kesalahan pengemudi? Kelalaian? Ternyata jalan itu memiliki marka dilarang menyalip. Peringatan diabaikan. Aturan penyelamat jiwa diabaikan. Penyelidikan berlanjut. Tetapi jawabannya, betapapun memberatkan, tidak dapat mengembalikan jiwa-jiwa yang hilang. Saat matahari mulai terbenam, memberikan bayangan panjang di komunitas yang berduka, jenazah para guru kembali ke rumah. Satu persatu, mereka dibawa ke rumah mereka. Perjalanan mereka terhenti secara tragis. Isna Hayati, salah satu guru, dimakamkan di kampung halamannya. Ibunya Mutia menangis tak terkendali. Tangisannya menggemakan kesedihan mendalam yang menyelimuti masyarakat. Sekolah, yang kini menjadi tempat berkabung, menjadi tempat perlindungan bagi duka bersama. Orang-orang berkumpul untuk menyampaikan belasungkawa, berbagi cerita, untuk menemukan kekuatan dalam persatuan. Curahan dukungan dari seluruh bangsa adalah bukti dampak para guru ini terhadap begitu banyak kehidupan. Jalan menuju pemulihan akan panjang dan sulit, penuh dengan tantangan yang harus dihadapi bersama. Kekosongan yang ditinggalkan para guru tidak akan pernah terisi sepenuhnya, meninggalkan lubang yang dalam di hati komunitas. Namun di tengah kesedihan, ada juga harapan yang muncul dari kekuatan bersama. Harapan bahwa warisan dedikasi, kebaikan dan iman mereka yang tak tergoyahkan akan terus hidup. Sekolah akan dibuka kembali. Tawa anak-anak akan kembali, membawa kebahagiaan baru.
Tetapi kenangan akan hari naas itu akan selamanya terukir di hati mereka yang ditinggalkan, sebagai pengingat akan kehilangan yang mendalam. Ini akan menjadi pengingat akan betapa rapuhnya kehidupan, pentingnya menghargai setiap momen, dan kekuatan abadi jiwa manusia yang tak pernah pudar. Dan saat debu mulai mengendap pada tragedi yang tak terbayangkan ini, marilah kita mengingat para korban bukan karena bagaimana mereka meninggal, tetapi karena bagaimana mereka hidup dengan tujuan, dengan semangat, dan dengan komitmen yang tak tergoyahkan untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua.